warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini seperti biasanya kegiatan rutin kita yaitu tausiah pagi yang insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri selaku guru agama SDN Anyelir 2 Depok ya. Untuk pagi ini insya Allah seperti biasa saya akan memberikan tausiah atau ilmu ya yang saya dapatkan ataupun yang saya punya berdasarkan itu misalkan dari buku, dari kitab atau dari pengetahuan lainnya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk kepada kedalamnya. Ya, untuk kegiatan pagi hari ini adalah tausiah pagi. Insya Allah untuk pagi hari ini Bu Nisa akan membahas yaitu tentang keutamaan berbakti kepada orang tua atau biru walidain ya, biru walidain. Ya, di sini ada beberapa poin yang akan Bu Nisa bahas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua ya. Ya, sebelum kita masuk pembahasan, ya jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Ya, terima kasih sebelumnya yang sudah komen, sudah share, sudah subscribe, dan sudah like. Oke, lanjut untuk ke acara inti selanjutnya yaitu tausiah pagi. Ya, pada pagi hari ini insya Allah Bu Nisa akan memberikan tausiah yaitu tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Di sini ada beberapa poin ya yang akan Bu Nisa sampaikan untuk kalian ya. Yang pertama adalah amal yang paling utama ya. Itu amal yang paling utama ya, keutamaan berbakti kepada orang tua ya. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal yang paling utama. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku melanjutkan, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, itulah percakapan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Nah, jadi tadi yang dikatakan ya, dia bertanya amalan apa yang paling dicintai Allah ya. Yang pertama tadi beliau menjawab, ada Rasulullah menjawab yaitu sholat pada waktunya. Berarti sholat lima waktu ya. Sholat 5 waktu harus kita jalani sesuai tepat waktu gitu ya. Nah, yang kedua apa? Dia bertanya lagi, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, lalu apa? Kemudian apa? Itu kan yang kemudian Rasulullah menjawab, berbakti kepada orang tua ya. Terus bertanya lagi ya, lalu apa lagi gitu ya, lalu apa lagi Rasulullah ya. Rasulullah menjawab berjihad di jalan Allah itu ya. Itulah salah satu keutamaan berbakti kepada orang tua, amal yang paling utama, amal kita ya. Nah, yang kedua itu bernilai jihad yang tadi Bu Nisa sebutkan di poin yang pertama ya, percakapan antara Abdullah bin Mas'ud dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yaitu berjihad ya, berjihad juga. Nah, yang kedua ini adalah bernilai jihad, berbakti kepada orang tua senilai dengan jihad fisabilillah. Sehingga ada beberapa hadis beliau menganjurkan orang yang akan berjihad untuk berbakti kepada orang tua ya. Nah, di sini ada dari Abdullah bin As ya. Dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta kepada beliau untuk berjihad. Maka beliau bersabda, apakah kedua orang tuamu masih hidup?
Ya, lalu ia menjawab, iya. Beliau pun bersabda, maka bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada orang tuanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, itulah yang kedua tadi, jihad ya. Jihad. Poin yang kedua tentang keutamaan berbakti kepada orang tua itu yang bernilai jihad, ya sama saja dengan berjihad di jalan Allah. Selagi orang tua kita masih hidup, ya, apalagi yang masih lengkap, dua-duanya masih ada, ya, ayah dan ibunya masih ada, masih sehat, masih hidup, masih ada, ya, itu kita hormati, kita sayangi, ya, kita perlakukan dengan baik, ya, itu sama aja kita bernilai jihad, ya. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah berpahala hijrah di sini, ya. Salah satu keutamaan berbakti pada orang tua itu adalah berpahala hijrah, ya. Maksudnya apa nih berpahala hijrah? Maksudnya di sini adalah berbakti kepada orang tua juga bernilai hijrah. Ada seseorang yang berniat berhijrah ke Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahnya untuk tetap di negerinya dalam rangka berbakti kepada orang tua. Ya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, saya berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad. Aku mengharapkan pahala dari Allah. Ya, beliau bertanya, apakah salah satu orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, iya, bahkan keduanya masih hidup. Rasulullah bertanya lagi, maka apakah kamu akan mencari pahala dari Allah? Ia menjawab, ya. Maka beliau pun bersabda, pulanglah kepada kedua orang tuamu, lalu berbuat baiklah dalam mempergauli mereka. Hadis riwayat Muslim, gitu ya. Jadi salah satu keutamaan berbakti kepada orang tua yaitu berpahala hijrah, gitu ya, sama dengan berpahala hijrah itu. Lanjut yang keempat, ya, ini dari keutamaan berbakti kepada orang tua, ya. Poin selanjutnya adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, itu sudah sangat jelas, sudah ada hadisnya, ada dalilnya, ya. Nah, ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasa keutamaan berbakti kepada ibu, ya. Jahimah pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin berperang dan sungguh aku datang untuk meminta pendapatmu. Beliau bertanya, apakah engkau masih memiliki ibu? Ia menjawab, ya, saya. Ya, maka beliau pun bersabda, tetaplah bersamanya karena sesungguhnya surga ada di kakinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai, itu ya. Jadi salah satu keutamaan berbakti kepada orang tua yaitu surga berada di bawah telapak kaki ibu, gitu ya. Jadi kadang ada orang, masa iya sih, gitu ya, ada orang bertanya, masa iya? Kalau memang orang yang tidak tahu, ya, memang rata-rata apalagi orang non muslim atau yang lainnya gitu, banyak kaum orang muslim juga yang menyalahartikan kadang surga ada di telapak kaki ibu. Jadi setiap hari tuh kaki ibunya diciumin, ya memang harus seperti itu, gitu kan ya. Tapi kan bukan seperti itu juga caranya, gitu kan ya. Salah arti, gitu kan. Yang dinamakan surga ada di telapak kaki ibu, yaitu kita harus menghormati ibu, karena ibulah yang susah payah, ya, dari mulai mengandung kita 9 bulan, terus melahirkan kita, ya. Perjuangannya adalah bertarung nyawa, terus membesarkan kita dari bayi sampai dewasa, ya, menyekolahkan kita, mendidik kita, membimbing kita, gitu ya, sampai kita menjadi orang yang sukses seperti itu. Itulah perjuangan seorang ibu, ya. Jadi yang namanya kita sebagai anak, ya, misalnya sebagai anak harus menghormati orang tua. Tidak hanya ibu, kedua orang tua kalian yang masih hidup pun harus dihormati dan disayangi, itu ya. Jadi tidak harus ibu yang harus kalian sayangi,
ayah juga, kedua-duanya juga disayangi gitu, seperti itu ya. Nah, jadi ya keutamaan dari berbakti pada orang tua itu ya adalah diantaranya surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, untuk selanjutnya, poin selanjutnya dari keutamaan berbakti pada orang tua yaitu dipanjangkan umur dan ditambah rezeki. Alhamdulillah, amin ya. Di antara keutamaan berbakti kepada orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Wah, subhanallah kan? Makanya kita sebagai anak ya harus nurut sama orang tua. Ya, nggak boleh tidak boleh membangkang, tidak boleh marah-marah sama orang tua, apalagi ngomong kasar seperti itu ya. Nah, jika kita memperlakukan orang tua kita dengan baik ya, Allah akan senang, Allah meridhoi setiap langkah kita ya. Insya Allah Allah memanjangkan umur kita, bahkan kita ditambah rezekinya sama Allah subhanallah ya. Mulai dari sekarang ya, jika kalian tidak sengaja misalnya punya kesalahan kepada orang tua ya, maupun disengaja ataupun tidak sengaja, yang terlihat maupun tidak terlihat ya, meminta maaf langsung sama orang tua gitu ya. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua seperti itu ya. Ya, lanjut, dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad ya. Jadi di sini di hadis pun juga disebutkan ya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim itu ya. Jadi itulah salah satu keutamaan berbakti kepada orang tua, yaitu dipanjangkan umur dan ditambahkan rezekinya. Alhamdulillah ya. Untuk selanjutnya, poin selanjutnya adalah keutamaan berbakti pada orang tua. Poin selanjutnya yaitu memperoleh ampunan Allah ya, maghfirah ya. Ya, ampunan Allah. Nah, yang dimaksudkan memperoleh ampunan Allah itu apa sih, bisa? Nah, ini ya kita bahas ya. Jadi berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal yang dengan Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Ya, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah akan menjauhkan dari rahmat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itu sudah dikatakan dalam hadis ya, bahwa siapa yang mendapati salah satu kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat gitu ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya kita dijauhkan dari rahmat Allah ya. Iya, makanya itu kita juga berbakti kepada orang tua sangat penting ya. Banyak manfaatnya, banyak keutamaannya. Nah, ini salah satunya adalah memperoleh ampunan Allah. Allah akan senantiasa selalu mengampuni kita ya. Mau berbagai dosa-dosa yang kita seluas lautan pun Allah akan memaafkan ya. Tetapi kita tidak boleh mengulanginya kembali seperti itu ya. Oke, next, poin selanjutnya yaitu masih dengan keutamaan berbakti pada orang tua, yaitu adalah taat pada orang tua merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, ini sama saja ya, kita berbakti pada orang tua sama saja kita berbakti sama Allah juga gitu ya. Kita taat, bentuk taat kita sama Allah. Kita berbakti kepada orang tua adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah gitu ya. Ya, di sini dalam hadis dikatakan taat kepada Allah atau salah satu bentuknya adalah taat kepada orang tua. Durhaka terhadap Allah salah satu bentuknya adalah durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Tabrani. Nah, ini jadi jika misalnya orang tua kita tidak ridho, Allah juga tidak akan ridho gitu kan ya. Tapi jika orang tua kita ridho, insya Allah Allah juga ridho gitu ya. Jadi
Itulah kita sebagai anak ya, atau sebagai orang tua gitu ya. Nah, berbaktilah kepada orang tua gitu ya, karena berbakti pada orang tua ini adalah salah satu bentuk ketaatan kita sama Allah gitu. Jadi bentuk ketaatan kita sama Allah tuh bukan hanya sholat, ngaji, baca Al-Quran gitu ya, tapi berbakti kepada orang tua juga termasuk bentuk ketaatan kepada Allah, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana Bu Nisa, misalkan ada anak yang durhaka sama orang tuanya, sampai misalnya orang tuanya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu kan ya. Nah ini ya gimana gitu ya, sebisa mungkin yang tadi Bu Nisa bilang, jangan sesekali menyakiti hati orang tua gitu ya. Karena ucapan yang keluar dari lisan orang tua ya, itu akan langsung didengar sama Allah gitu ya. Seperti yang kalian pernah dengar cerita Malin Kundang, durhaka sama ibunya, kemudian ibunya merasa kesal, marah karena tidak dianggap oleh anaknya. Akhirnya ibunya mengutuknya menjadi batu, dan itu nyata, kisah nyata gitu kan ya. Jangan sampai kita sebagai anak ya durhaka sama orang tua, sampai orang tua yang berbicara tidak baik. Jangan sampai ya. Nauzubillahimin zalik. Jangan sampai, karena sekali perkataan yang keluar dari orang tua itu sangat berbahaya untuk kita ya. Kalau orang tua tidak ridho, Allah juga tidak akan ridho kepada kita ya. Tolong diingat ya. Ya. Untuk poin selanjutnya masih dalam keutamaan berbakti kepada orang tua, yaitu yang ke-8, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Dan begitu pun sebaliknya ya. Ridho orang tua juga ridho Allah. Kalau Allah ridho, orang tua ridho, orang tua ridho, Allah juga ridho gitu kan ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keridhaan Tuhan ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, maka dari itu salah satu keutamaan berbakti pada orang tua yaitu keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua gitu ya. Jadi kalau orang tua kita nggak ridho, Allah nggak akan ridho gitu. Seperti yang tadi ya, misalkan seperti Ibu Malin Kundang kan. Nah, kalau sudah mengeluarkan kata-kata sumpah atau kata-kata apapun keluar dari mulutnya ya, nah, langsung didengar sama Allah, dan Allah langsung mengabulkannya hari itu juga. Allah juga tidak ridho seperti itu ya. Oke, mulai sekarang kalian sebagai anak ya, berbakti sama orang tua ya, membantu pekerjaan orang tua sebisa kamu, bantu pekerjaan orang tua ya, semampu kamu ya. Oke, next lanjut untuk poin selanjutnya masih dengan keutamaan berbakti kepada orang tua, yaitu adalah bentuk taubat kepada Allah itu ya. Tadi penjelasannya yaitu keridhaan Allah ada pada orang tua. Nah, sekarang yaitu bentuk taubat kepada Allah, yaitu salah satu keutamaan berbakti kepada orang tua, yaitu sebagai bentuk taubat kita kepada Allah gitu ya. Nah, ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, ia berkata, seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya aku telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Apakah aku bisa bertaubat? Ya. Beliau balik bertanya, Rasulullah berbalik bertanya, apakah engkau masih memiliki ibu? Gitu kan ya. Lalu orang itu menjawab, tidak. Gitu. Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau masih memiliki bibi atau saudari ibu? Gitu kan ya. Orang itu menjawab, ya. Maka Rasulullah menjawab, maka berbaktilah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi begini, kalaupun misalnya kedua orang tua kita sudah tidak ada ya, tetapi masih ada saudari dari ibu kita, yaitu bibi ya. Bibi saudari dari ibu kita itu bibi. Nah, kalian wajib berbaktilah kepadanya. Seperti itu. Misalnya seperti ini, ada kasus seorang orang tua, dia harus kerja ke luar negeri ya,
demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan anaknya gitu ya. Nah, ketika itu anaknya ditinggal di Jakarta dari kecil. Anaknya ditinggal di Jakarta dari kecil ya, dan diasuh oleh adiknya, yaitu saudari dari bibi ya, saudari dari ibunya si anak itu, yaitu bibinya gitu ya, bibinya. Nah, si bibi ini merawat anak ini hingga besar gitu kan ya, hingga besar, hingga dia dewasa, sampai pun dia menikah gitu kan ya. Nah, jadi si anak ini wajib berbakti kepada si saudari dari ibunya dia ini, bibinya gitu ya, saudari dari ibu, bibi gitu kan ya. Maka dia wajib berbakti kepada bibinya atau saudari ibu gitu ya. Ya, jadi tidak punya orang tua dua-duanya bukan berarti kalian semena-mena gitu ya. Tetap ada seorang yang harus kalian ada seseorang yang harus kalian juga hormati selain kedua orang tua kalian, yaitu tadi saudari dari ibu, bibi gitu kan ya. Oke, next untuk poin selanjutnya ya, masih dengan keutamaan berbakti kepada orang tua ya. Nah, jadi ini yang terakhir, poin yang terakhir adalah tiket menuju surga. Nah, ini ya, wah, pengen banget gitu ya. Semua juga ingin yang namanya masuk surga. Nah, ini kita beli tiketnya di sini gitu kan ya. Nah, maksudnya apa nih tiket menuju surga, Bu Nisa? Ya, kita jelaskan. Berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan orang tua adalah ausatu abwabil jannah gitu kan ya, pintu surga yang tengah-tengah itu ya. Sekali lagi Bu Nisa ulangi, keutamaan berbakti kepada orang tua yaitu tiket menuju surga ya. Keutamaannya berbakti pada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan orang tua adalah ausatu abwabil jannah gitu ya. Artinya pintu surga yang tengah-tengah seperti itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua adalah paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Jika kamu mau, disia-siakanlah pintu itu, atau kau tidak mendapat surga, atau jagalah ia, atau untuk mendapatkan pintu surga itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Wallahu alam bisawab. ya jadi ya, keutamaan dari berbakti kepada orang tua yang poin terakhir ini adalah tiket menuju surga gitu ya. Nah, itu yang bisa Bu Nisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Menurut Bu Nisa ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk kalian yang masih punya orang tua ya. Walaupun misalnya ada misal di antara kalian yang bapaknya sudah meninggal atau ibunya yang sudah meninggal ya, atau yang dua-duanya masih ada ya, ini penting banget untuk kalian gitu kan ya, ilmu untuk kalian ya. Nah, jadi Bu Nisa harap tolong didengarkan dengan baik-baik ya. Mohon maaf jika mungkin ada kata-kata yang kurang tepat atau ada kata-kata yang salah, karena kesalahan datangnya dari Bu Nisa dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari api neraka ya, dan menjadikan, dan kita selalu menjadi anak ya yang berbakti kepada kedua orang tua gitu ya. Nah, jadi selalu diingat ya, apalagi surga di bawah telapak kaki ibu gitu ya. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan orang tua kita, menyakiti hati orang tua kita gitu ya. Kesal apapun, semarah apapun kita dengan orang tua kita, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Itu pesan dari Bu Nisa ya. Mudah-mudahan anak-anakku semua sehat ya, sehat, panjang umur ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk anak-anak murid Bu Nisa yang sedang kurang sehat ya, atau yang
yang kurang sehat dan juga yang sehat ya. Yang kurang sehat marilah Bu Nisa doakan semoga lekas sehat ya. Ya, untuk yang sehat semoga sehat terus gitu ya. Harus semangat. Kita masih dalam masa pandemi, jaga kesehatan, jaga makanannya, selalu minum vitamin dan olahraga yang teratur, istirahat juga yang teratur. Jadi Bu Nisa selalu berpesan kepada anak-anak setelah mengajar ya, kalian ini setelah pulang dari sekolah ya sudah capek, lelah gitu ya. Jadi Bu Nisa menyarankan istirahat yang cukup di rumah ya, nggak perlu main keluar rumah karena dengan cuaca yang tidak menentu saat ini, nanti hujan, nanti panas gitu ya, sebentar hujan, sebentar panas seperti itu. Nah di musim inilah virus-virus dan penyakit-penyakit ini mulai beraksi kembali gitu kan ya. Nah mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari virus-virus itu, dari bakteri-bakteri itu, dari kuman-kuman itu, dan dari semuanya penyakit ya. Ya, yang penting kitanya dimulai dari pola hidup kita yang sehat dan teratur gitu aja ya. Pesan dari Bu Nisa, kurang dan lebihnya Bu Nisa mohon maaf ya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, kalau ada kata-kata yang kurang tepat mohon dimaafkan juga. Sekali lagi, kesalahan datangnya dari Bu Nisa dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tausiah dari Bu Nisa yang bisa Bu Nisa sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan tetap di rumah, jaga kesehatan ya. Ya, terima kasih dari Bu Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.